Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup
Ku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo, bagi semua yang bernafas, kita akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia sungguh ajaib. Ajaiblah Engkau Tuhan. Wuhu. Haha. Tuhan kita sungguh dahsyat. Sudah siap? Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang di rumah, sudah siap? Ayo katakan, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sudah siap? Here we go. 3, 2, 1. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Beri pujian kepada Tuhan kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Karena Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Karena tiada apapun yang kami inginkan di bumi melainkan Engkau Bapa. Haleluya. Hanya Kau milikku.
yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuaku, Allah sumber kuaku, Allah sumber kuaku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa Dialah sumber kekuatan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuaku, Allah sumber kuaku, Allah sumber kuaku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuaku, Allah sumber kuaku, Allah sumber kuaku dan bahagiaku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku nyata dalammu. Darah-Mu
harapanku di dalam Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu dalam hidupku. harapanku di dalam-Mu, teguh pengharapanku di dalam nama-Mu, Yesus. Haleluya Yesus, oh haleluya Yesus, haleluya haleluya, doa indah haleluya, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan. Betapa dalamnya, betapa luasnya Tuhan. Betapa bermaknanya kasih penebusan Yesus. Sehingga kami berpengharapan di dalam Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen. Amin. Salam kepada kita semua. Selamat pagi. Dimanapun kita berada, saya ingin mengalu-alukan kehadiran kita pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya akan bawa kepada kita pada pagi ini yaitu daripada satu tajuk. Tajuk ini merupakan akhir daripada seri khotbah kita yaitu Marilah Kita. Okay, marilah. Nah, beberapa minggu yang lalu saya ada membawa beberapa tema kecil yaitu Marilah Kita Bersyukur. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita setiap orang percaya harus bersyukur. Bersyukur dalam apapun keadaan. Mari kita bersyukur. Okay. Ketika ada COVID, tidak ada COVID, mari bersyukur. Katakan kepada teman-teman, pasanganmu, marilah bersyukur. Marilah bersyukur. Dan yang seterusnya, satu tema yang saya bawa adalah, marilah kita bersendirian. Maksudnya adalah, marilah kita mengambil masa di masa pandemik ini, di masa MCO ini, bersendirian dengan Tuhan. Hanya kita dengan Allah kita. Okay? Hanya kita dengan Tuhan kita. Mari ambil masa. Bersaat teduh. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Sendirian. Saya percaya orang yang sudah melakukan disiplin ini, disiplin bersendirian ini, pasti telah mengalami Tuhan dalam hidup dia. Amat penting secara pribadi kita bersendirian dengan Tuhan. Berkata-kata, bersoal jawab dengan Tuhan ketika kita bersama dengan Dia. Dan yang seterusnya, tema yang seterusnya adalah marilah kita bersaksi. Okay. Saya menggalakkan kita supaya kita sebagai orang percaya bersaksi dimanapun kita berada. Jika pejabat kita sudah dibuka, membolehkan kita pergi kerja, mari bersaksilah kepada rakan-rakan sekerja kita. Bersaksilah kepada orang-orang yang kita kenali. Bersaksilah.
bersaksi melalui perbuatan kita, bersaksi melalui kata-kata kita. Okay? Mungkin kita tidak pandai menginjil, tetapi penginjilan yang terbesar adalah melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, melalui cara hidup kita. Orang akan tertarik bagaimana cara kita hidup. Oleh itu mari kita bersaksi melalui teladan hidup kita. Dan yang seterusnya adalah tema yang seterusnya saya telah bawa kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama beberapa minggu lepas itu. Mari kita menabur. Okay? Katakan sama-sama, mari kita menabur. Di masa pandemik inilah peluang untuk kita menabur. Masa yang paling indah untuk kita menabur. Menabur dalam bentuk tenaga kita, menabur dalam bentuk keuangan kita, masa kita. Di pandemik ini, ketika orang sedang sedih, mari hulurkan bahumu. Okay? Ketika orang sedang keperluan, mari hulurkan bantuan kepada mereka. Puji Tuhan. Okay? Puji Tuhan. Kesempatan kita untuk menabur, untuk menyatakan perbuatan baik kita kepada orang-orang yang dalam keperluan. Mari, Jemaat BMC Intercity, saya mengajak kita untuk bangkit. Marilah kita melakukan sesuatu ke atas masyarakat kita, juga ke atas diri kita. Dan yang tema seterusnya saya telah bawa yaitu marilah kita bertumbuh. Jadi ini adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bertumbuh. Okay, bertumbuh. Nah, pada hari ini sebagai pengakhiran daripada seri khotbah marilah ini, saya membawa satu tema yang kita boleh renungkan mulai hari ini dengan satu tajuk yaitu tanpa perjuangan tiada pertumbuhan. Tanpa perjuangan tiada pertumbuhan. Saya ulang sekali lagi, tanpa perjuangan tiada pertumbuhan. Kita mengharapkan pertumbuhan instan, itu menjadi tanda tanya. Kita perlu berjuang. Kita perlu bertindak di bagian kita, okay? Untuk kita mengalami pertumbuhan dalam iman kita, dalam kerohanian kita. Tanpa perjuangan tiada pertumbuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang saya bawa yaitu daripada Efesus pasal 6 ayat 10, 11, 12 dan 13. Dengarkan firman Tuhan ini. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhir kata, kata Paulus, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. Sebab kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Oleh itu, kata Paulus, pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan dan berdiri tegap setelah kamu melakukan segalanya. Saudara-saudari, surat Efesus adalah satu surat yang ditulis oleh Paulus dari penjara, dari dalam penjara. Jadi surat ini ditujukan bukan hanya kepada jemaat di Efesus saja, tetapi juga kepada saudara-saudari yang percaya yang ada di Asia Kecil. Seperti yang kita tahu, sejarah memberitahukan kita bahwa Paulus pernah tinggal di kota Efesus ini selama 3 tahun ketika dia mulai merintis gereja ini. Okay? Dan dikatakan jemaat di Efesus pada waktu ini adalah jemaat yang paling aktif, paling bersemangat, dan berkembang pesat dibanding jemaat-jemaat di Asia Kecil dan yang lainnya. Kota Efesus juga merupakan
kota penyembahan berhala. Ini latar belakang daripada kota Efesus. Oke. Dan juga kota metropolitan. Oke. Jadi ada banyak turis datang, tidak hanya mereka melancong, tetapi mereka berdagang, sehingga memberi sumber-sumber pendapatan kepada kota Efesus ini. Oke. Dengan keadaan kerohanian dan ekonomi seperti ini, kota Efesus menjadi kota yang sangat modern pada waktu itu dan makmur. Namun, dalam perkembangan pesat kota itu menjadi cabaran bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu. Karena mereka harus berjuang melawan kemodernan ataupun kepesatan yang ada di kota ini. Adanya berhala, sebuah kota yang metropolitan, ini menjadi cabaran bagi mereka. Bagaimana mereka mempertahankan iman ataupun kehidupan Kristen mereka. Okay. Tidak hanya itu, mereka juga harus berjuang melawan tawaran-tawaran kedagingan, okay, yang ada pada waktu itu. Sebagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus supaya mereka tetap kuat. Pada hari ini juga firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya sebagai orang percaya, ketika kita berada di musim pandemik ini, cabaran-cabaran yang kita hadapi, marilah kita kuat. Saya berseru menyerukan supaya marilah kita kuat. Baik suami, istri, marilah kita kuat. Kita harus berjuang, saudara-saudari. Kita harus berjuang supaya ada pertumbuhan dalam kerohanian kita. Kita harus berjuang. Katakan sama-sama kepada temanmu, pasanganmu, kamu harus berjuang. Saya harus berjuang ataupun strive. Saya harus berjuang supaya saya tidak kalah terhadap dunia ini, terhadap cabaran-cabaran dunia ini. Saya harus berjuang. Okay. Jadi Rasul Paulus mendesak umat ataupun jemaat di Efesus untuk tetap kuat. Mari kita kuat. Jemaat Manchester City, mari kita kuat di dalam Tuhan dan berdiri sampai akhir. Okay. Saudara-saudari, saya ingin membawa kita 3 perkara. Kita harus berjuang dalam kita hidup pada hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita berjuang? Apa yang kita harus perjuangkan? Yang pertama, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita. Okay? Berjuang mempertahankan iman. Okay? Surat Yudas pasal 1 ayat 3 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, ketika aku coba menulis kepadamu tentang penyelamatan yang telah kita terima bersama, hatiku tergerak hendak memberikan perangsang kepadamu supaya terus berjuang untuk iman. Dari bawah di situ, terus berjuang untuk iman yang telah dikurniakan Allah kepada orang salehnya. Cuma sekali untuk selama-lamanya. Terus berjuang untuk iman. Kita perlu berjuang untuk mempertahankan iman kita. Jika Anda beriman pada Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, itu harus kita pertahankan. Karena pada hari terakhir ini ada banyak ancaman-ancaman, godaan-godaan yang akan melemahkan iman kita. Berjuang artinya menggambarkan pertempuran. Kata berjuang daripada dalam bahasa Yunani-nya yaitu pertempuran, perjuangan yang harus diikuti oleh semua orang percaya dalam rangka mempertahankan iman mereka.
jika kita sebagai orang percaya, maka kita harus berjuang mempertahankan iman itu. Jangan biarkan iman itu pudar. Jangan biarkan iman itu layu. Mari kita pertahankan. Okay. Jangan jadikan iman kita itu pudar oleh kena pandemi COVID-19, oleh kena kita tidak dapat berkumpul, oleh kena kita tidak dapat datang ke gereja. Jangan biarkan kita tidak ada masa di masa pandemik ini membaca Alkitab, tidak ada masa untuk berdoa, tidak ada masa dengan Tuhan. Seharusnya pada masa inilah kita punya banyak masa untuk menggali, untuk belajar firman Tuhan. Okay. Saudara-saudari, kita harus bertempur, memperjuangkan apa yang kita percayai. Okay. Berjuang artinya sebuah sikap, tindakan atau usaha yang dilakukan supaya tetap dan tidak berubah, ataupun membiarkan pada keadaan yang semula, memegang teguh dan tidak pernah terlepas. Oke. Mari kita mempertahankan iman kita. Oke. Bagaimana kita mempertahankan iman kita? Kita harus pelihara iman kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata, "Aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman." Ini kata Paulus kepada Timotius. Paulus memberi dorongan kepada Timotius untuk berjuang supaya sampai ke garis akhir. Haleluya. Haleluya. Oke. Nah, yang kedua, tidak hanya memelihara iman, kita juga harus menumbuhkan iman. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, "Oleh itu iman datang dari mendengarkan perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus." Bagaimana menumbuhkan iman itu? Hanya melalui mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengkaji firman Tuhan. Alkitab itu harus kita baca. Kita tidak simpan. Okay. Okay. Kita tidak order Alkitab dan simpan. Ketika kita order Alkitab, kita harus baca. Kita harus baca. Okay. Nah, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Yang kedua, kita harus berjuang mengejar kekudusan. Berhadapan dengan internet setiap hari dari pagi sampai petang, mencabar iman kita, mencabar keyakinan kita. Di internet itu semuanya ada. Apa yang kita mau lihat, tonton, semuanya ada. Kita boleh dari pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, sampai pagi. Tidak tidur, boleh di internet itu. Oleh itu, saudara-saudara, mari kita berjuang mengejar kekudusan. Ada benda-benda, perkara-perkara yang di internet itu tidak kudus. Okay? Tidak kudus. Mari, oleh itu kita sebagai orang yang menggunakan internet itu harus memelihara kekudusan kita. Yang pertama, berjuang mempertahankan iman. Yang kedua, berjuang mengejar kekudusan. Katakan kepada teman-temanmu, kejarlah kekudusan, ataupun kejarlah kesucian hidup. Bagi yang masih berteman, berdating, pelihara kekudusanmu. Baik suami istri, peliharalah kesucianmu, kesucian perkawinanmu. Haleluya. Manusia mengejar berbagai macam perkara untuk memuaskan hati mereka. Tapi hanya Tuhan yang mampu memuaskan diri kita. Okay. Saudara-saudari, ketika kita mengejar kekudusan, kita sebenarnya mengejar Allah.
mengejar Allah. Kita sedang mengejar Allah itu sendiri. Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, berusahalah mendapatkan perdamaian dengan semua orang serta kesucian, ataupun kekudusan. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tiada siapapun dapat melihat Allah. Haleluya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi status sebagai anak Allah dan kita dijadikan orang-orang suci ataupun orang-orang kudus. Dan status orang-orang kudus inilah yang memaksa kita untuk menjadi berbeza dengan dunia ini. Kita kata kita Kristen, tapi hidup kita tidak sama. Seperti yang kitab katakan, kita jauh sekali berbeza. Dunia buat itu, kita juga termasuk di dalamnya. Tetapi Tuhan mau sebagai anak Allah, sebagai status sebagai anak Allah, kita harus menjaga kekudusan kita. Kita harus berbeza daripada dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, matikanlah, oleh itu matikanlah dalam dirimu segala yang bersifat dunia, perbuatan cabul, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, dan tamak haloba, yang sama dengan penyembahan berhala. Oleh itu dikatakan, matikanlah. Beritahu kawan-kawan kamu, matikanlah keinginan daging itu. Proses pengudusan pasti akan membawa perjuangan yang hebat. Dalam hal apakah yang kita harus kuduskan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus kuduskan tubuh kita. Tubuh kita harus dikuduskan. Nah, bila tubuh kita tidak dapat menjadi alat, tidak dikuduskan, tubuh kita akan menjadi alat kejahatan. Maka tubuh itu harus dipelihara. Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Dan yang kedua, pemikiran kita harus dikuduskan. Jika kita tidak menguduskan, menyucikan pemikiran kita, maka pada akhirnya kita akan menyangkal Tuhan. Maka oleh itu, taklukkanlah pikiran kita di bawah Kristus. Yang keempat, yaitu keinginan kita harus dikuduskan, agar tidak hanya untuk memuaskan diri kita, tapi taklukkanlah kehendak kita di bawah kehendak Allah. Dan yang seterusnya, yaitu perasaan kita harus dikuduskan. Bila tidak, akan terjadi akar pahit, kemarahan dalam diri kita. Dan yang terakhir, roh kita harus dikuduskan. Roh kita harus dikuduskan. Kita kadang-kadang jatuh. Bangkitlah. Kita harus bangkit menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudari, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Dan yang kedua, kita harus mengejar kekudusan. Dan yang ketiga, kita harus berjuang mencapai kesempurnaan. Berjuang mencapai kesempurnaan. Matius pasal 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Firman baru berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan itu adalah cara hidup orang yang percaya di hadapan Bapa di surga. Oleh itu, selama kita di bumi ini, kita harus mengejar, mencapai kesempurnaan itu.
Kita tidak akan sempurna, tapi berusahalah untuk sempurna. Hanya Bapa di surga yang sempurna. Okay. Jadi selama kita ikut Tuhan, kita ada potensi untuk mencapai dan melakukannya. Itu memuaskan hati Bapa ketika kita menjadi sempurna. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, ataupun melainkan aku berjuang, kata Paulus. Dia mengejar kesempurnaan itu sehingga dia mencapai garis akhir. Haleluya. Mari kita berjuang mencapai kesempurnaan. Yang terakhir 2 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, kata Paulus, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berjuanglah kita untuk mencapai kesempurnaan. Tanpa perjuangan tiada pertumbuhan. Mari kita berjuang. Mari kita berjuang mempertahankan iman kita. Mari kita berjuang mengejar kekudusan. Mari kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa. Mengakhiri khotbah pada hari ini. Jika ada di antara kita yang menonton, yang terlibat dalam ibadah pada pagi ini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan tergerak hati Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikut doa-doa saya. Jika Anda orang itu, mari bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya manusia berdosa. Pada hari ini, aku buka hatiku, hidupku, supaya Engkau, Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Roh Kudus, tolong pimpin saya menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah, menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Saudara-saudari, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya cukup, tapi Anda untuk meneruskan kehidupan kerohanianmu, Anda harus cari orang yang dapat Anda percaya. Melalui orang itu Anda boleh bergabung, dan orang itu boleh memimpin Anda. Cari orang yang tepat, sehingga Anda boleh belajar firman Tuhan, bertumbuh. Dan carilah sebuah gereja yang dapat Anda bertumbuh dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biarlah kami tetap kuat selama kami mengikuti Engkau. Segala cabaran-cabaran di depan kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami dapat melaluinya dengan baik. Berkati jemaat di BMC City, biarlah berkat anugerah Allah melimpah-limpah atas mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama, pengumuman mengenai Bible Study yang kita akan mulakan pada setiap Ahad, yang akan bermula pada pukul 10.30 pagi. Bible Study ataupun pengajian Alkitab pada hari Ahad pukul 10.30 pagi. Jadi saya berdoa dimanapun jemaat sekalian
Bagi yang masih berada di Kuching, bagi yang sudah pulang ke kampung halaman, ke kota-kota Anda masing-masing, mari kita bersama-sama belajar Alkitab. Mari belajar Alkitab. Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kita. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Sebelum itu kita akan mendoakan beberapa perkara. Yang pertama yaitu kita doakan negara kita. Terutama sekali pelan pemulihan negara yang berfasa. Dari fasa 1 hinggalah fasa 4. Kita berdoa supaya pelan ini berjalan dengan baik. Sehingga orang-orang akan kembali kepada keadaan seperti biasa, dan bisnis-bisnis dan juga ekonomi akan pulih secara beransur-ansur melalui proses pelan pemulihan ini. Kita berdoa juga untuk frontliners yang sentiasa bekerja keras dalam mereka menangani pandemik COVID-19 ini yang ada di negara kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita ambil masa mendoakan perkara ini. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau tempatkan kami di negara kami yang tercinta ini, yaitu Malaysia. Kami ingin memberkati negara Malaysia. Kami ingin memberkati bumi Malaysia. Dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, baik kami berada di negeri Sarawak, yang ada di Sabah, yang ada di Semenanjung. Tuhan, kami ingin bersatu berdoa agar negara kami ini Tuhan akan sentiasa mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, pulihkan negara kami, berkati negara kami. Terlebih lagi kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami. Kami menyerahkan yang di Pertuan Agung. Tuhan berkati dia dalam dia menjadi lambang kami. Tuhan, Engkau beri dia kesehatan yang baik. Kami menyerahkan juga Perdana Menteri kami, para menteri-menteri kabinet. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu di bumi Malaysia ini. Sehingga melalui mereka, negara kami akan bertambah maju, bertambah makmur Tuhan. Kami singkirkan jika ada kepentingan pribadi yang timbul, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga menteri-menteri kabinet yang lain Tuhan, Engkau berkati mereka. Beri kesehatan kepada mereka sehingga juga mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan gigih, dengan adil, dengan telus. Dan Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan. Ketika mereka menjalankan tugas, mereka juga dilindungi oleh Allah. Terima kasih Bapak, kami ingatkan para menteri-menteri yang lain, baik menteri besar, ketua menteri, para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri Tuhan berkati mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa menyerahkan para frontliners, para doktor, para juru rawat. Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau menaungi mereka Tuhan daripada segala virus yang berbahaya. Ketika mereka menjalankan tugas mereka Tuhan, mereka aman, tenang, oleh karena darah Yesus yang membungkusi mereka. Mereka dijaga, dipelihara. Ketika mereka berada di rumah bersama dengan keluarga mereka Tuhan, Engkau juga hadir bersama dengan mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan anak kecil yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka. Dalam mereka belajar secara online, Tuhan beri hikmat. Baik para ibu bapa yang ada di BM Central City, Tuhan berikan mereka satu suasana yang indah dalam keluarga mereka. Haleluya, keluar masuk mereka dari rumah, mereka dijaga. Baik bapak-bapak, para suami-suami, Kau berkati mereka menjadi bapak yang baik, menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga para istri Tuhan, para ibu-ibu, berkati mereka Tuhan. Berikan kesabaran, ketabahan dalam tugas mereka Tuhan, menjaga, memelihara anak-anak kami Tuhan. Bila Tuhan pakai mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami ingatkan orang kampung yang ada di rumah panjang, berkati mereka Tuhan.
ketika mereka berada dalam rumah mereka, mereka juga dilindungi keluar masuk mereka daripada rumah mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa memberkati BM Central City, dimanapun BM Central City berada Tuhan, jemaatnya Tuhan lindungi dan berkati mereka. Anugerah Allah sentiasa dicurahkan terus menerus. Kemurahan Allah menyertai mereka. Baik yang sedang bersekolah, Tuhan sertai mereka dengan hikmat yang luar biasa. Haleluya. Jika ada di antara mereka yang sakit pada hari ini, mari Tuhan Yesus aku berdoa, aku utuskan kesembuhan terjadi. Aku utuskan bilur Yesus ke atas tubuh mereka, sehingga terjadi kesembuhan yang sepenuhnya atas tubuh mereka. Berikan mereka kekuatan baru Tuhan untuk meneruskan kehidupan ini. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Jadilah terang, jadilah teladan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Haleluya. Semula berkat kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.